pendekatan NRM pada analisis data, pembuktian validitas instrumen ukur berdasarkan keterkaitan dengan konstruk lain, dan pembuktian bahwa PSP memiliki jaringan nomologis dengan CRS dan BC. Ya, setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan karena pelaksanaannya pun juga dibatasi oleh waktu dan sumber daya. Maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada dimensi PSP yang berdasarkan Kementerian Pendidikan sesuai dengan yang diimplementasikan di sekolah. Butir pertanyaan SJT diambil dua jenis, yaitu perilaku yang paling mungkin atau tidak mungkin, perilaku paling efektif dan tidak efektif. Sedangkan validitas berdasarkan struktur internal diperiksa dengan CFA dan validitas berdasarkan keterkaitan dengan konstruk lain diperiksa dengan korelasi dengan CRS dan BC. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan instrumen ukur PSP dengan metode SGT, bagaimana model instrumen ukur PSP dengan metode SGT, bagaimana membuktikan validitas instrumen PSP dengan metode SGT berdasarkan parameter psikometrika dan validitas perspektif kontemporer. Apakah instrumen ukur PSP memiliki korelasi dan jaringan nomologis dengan CRS dan BC? Sebagai landasan teori terkait dengan PSP mengacu pada Kementerian Pendidikan, sebab yang diimplementasikan di sekolah memang mengikuti ketentuan dari kementerian. Terdapat 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang nanti saya akan singkat sebagai ITA, bergotong royong, berkebinekaan global, saya singkat dengan KBG, bergotong royong disingkat dengan GTR, bernalar kritis disingkat dengan NLK, kreatif disingkat dengan KRE, dan mandiri disingkat dengan MAN. SJT merupakan tes yang mengukur perilaku, memuat skenario dan situasi yang relevan dengan peserta tes, menanyakan perilaku yang paling mungkin, tidak mungkin, paling efektif, tidak efektif, mengurutkan dan memberi bobot. Opsi jawaban berupa pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh peserta. Terkait dengan pengembangan instrumen, saya mengacu pada 3 fase dan 9 langkah menurut Boateng, yaitu penyusunan butir, pengembangan skala, dan evaluasi instrumen. Juga 16 langkah pengembangan instrumen menurut McCoach dan 3 tahap pengembangan instrumen khusus situational judgment test menurut Davis. Ketiganya dianalisis dan diramu nanti menjadi 11 langkah pengembangan instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini. Perbandingannya nanti saya akan paparkan pada slide pada metode penelitiannya. Nah, sedangkan konsep validitas mengacu pada perspektif kontemporer menurut Furr, yaitu validitas berdasarkan isi tes, konstruk, struktur internal, keterkaitan dengan konstruk lain, dan konsekuensi tes. Validitas keterkaitan dengan konstruk lain juga nanti akan menghasilkan informasi jaringan nomologis, yaitu konstruk lain yang cocok atau berkorelasi dengan konstruk yang dimaksud. Berikut adalah analisis yang dikerjakan berkaitan dengan jaringan nomologis antara PSP dengan CRS dan BC. Dimensi pertama, yaitu beriman atau ITA tadi, memiliki jaringan nomologis dengan CRS, sedangkan dimensi kedua dan seterusnya sampai ke 6 memiliki jaringan nomologis dengan BC. Saya tidak akan membacakan satu persatu terkait dengan jaringan nomologis ini untuk menghemat waktu. Dari paparan yang sudah diberikan, maka dapat digambarkan kerangka berpikir, dimulai dari permasalahan atau kebutuhan instrumen ukur PSP di sekolah, dan dengan kerangka pengembangan teori instrumen ukur serta karakteristik SCT, maka dilakukan penelitian untuk membuat instrumen ukur SCT dengan metode instrumen ukur PSP dengan metode SCT. Nah, agar orang lain juga nantinya dapat membuat instrumen serupa, maka dibuat model instrumen ukur berupa kisi-kisi. Jadi, dalam penelitian ini akan menghasilkan instrumen ukur PSP dengan metode SCT yang telah terbukti valid dan reliable, serta model instrumen ukur PSP dengan metode SCT. Metode penelitian termasuk dalam kategori Research and Development, dengan 11 langkah pengembangan instrumen dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMA sebanyak 2.100 yang sudah difilter dari outlier, jadi outliernya sudah dibuang. Waktu pengambilan data dilakukan dari mulai bulan November 2023 sampai bulan Maret 2024. Instrumen ukur PSP, profil pelajar Pancasila, terdiri atas 6 dimensi dengan 12 indikator dan 48 butir, yang setelah nanti dilakukan analisis psikometrika butir, pada akhirnya akan menghasilkan 30 butir.
Analisis parameter butir dilakukan dengan teori respon butir pendekatan nominal respon model atau NRM. Pemilihan NRM ini berdasarkan jenis data yang dihasilkan dari SGT, yaitu data nominal, dan dibuktikan dengan kecocokan model. Pemeriksaan validitas dilakukan secara isi pada saat penyusunan butir-butir soal, lalu struktur internal dengan CFA dan keterkaitan dengan konstruk lain melalui korelasi dengan CRS dan BC. Reliabilitas instrumen diestimasi secara reliabilitas konstruk atau CR dan diperkuat dengan average variance expected atau AP. Semua analisis tadi dilakukan dengan bantuan software IRT Pro versi 6, Jamovi, dan SPSS. Berikut adalah langkah pengembangan instrumen PSP, meramu dari Boateng, McCoach, dan Davis. Terdapat 3 fase pengembangan instrumen sesuai dengan Boateng, sehingga menghasilkan 11 langkah pengembangan yang di dalamnya sudah memuat esensi dari tahapan pengembangan SGT, yaitu pengembangan materi stimulus, pengembangan pilihan respon, pengembangan pensekoran. Prosedur dan teknik analisis data, model respon yang saya gunakan adalah paling mungkin, paling tidak mungkin, paling efektif, dan paling tidak efektif dengan skala 1 sampai 4. Validitas isi dengan dihitung dengan indeks V icon lebih besar atau sama dengan 0,8. Sedangkan untuk pensekoran dilakukan dengan 3 tingkat, yaitu pertama oleh peneliti, dikonfirmasi ke pakar, lalu diuji coba dengan sampel sejumlah 34 siswa SMA kelas 10. Instrumen kemudian digunakan dalam penelitian. Data yang dihasilkan terlebih dahulu dilakukan kecocokan model dan psikometrika butir dengan melihat kriteria to likelihood, AIC, BIC, TLI, CFI, Chi-square per DF, RMSC, SRMR, daya beda, sin Chi-square. Sedangkan pemeriksaan validitas struktur internal dengan CFA dengan kriteria beban faktor lebih besar atau sama dengan 0,4 dan keterkaitan dengan konstruk lain dengan kriteria R lebih besar atau sama dengan 0,0025 pada tingkat signifikasi 0,01. Berikut adalah hasil penelitian terkait dengan kecocokan model, membandingkan antara GRM, GPCM, dan NRM. Dan diperoleh bahwa NRM lebih fit dengan data empiris, berarti sesuai dengan teori yang tadi sudah dipaparkan. Berikutnya adalah butir fit. Ketika dengan model NRM diterapkan dan dilihat dari parameter butir, melihat hanya pada daya beda, maka 48 butir yang ada semuanya fit. Ketika ditambahkan dengan persyaratan butir fit, ada 37 butir fit. Ditambahkan dengan beban faktor, maka dihasilkan 30 butir fit. Nah, berikut adalah hasil penelitian terkait dengan CFA. Diperoleh indeks goodness of fit, semuanya bagus. Bisa dilihat bahwa 30 butir dibandingkan dengan paket yang 37 butir, 30 butir akan memiliki indeks goodness of fit-nya semuanya sangat tinggi dan dikatakan maka bagus hasilnya. Kemudian berikut adalah hasil validitas berdasarkan keterkaitan dengan konstruk yang lain. Korelasi PSP secara total dengan CRS-BC menghasilkan nilai seperti yang terpampang di sini, dan juga korelasi pada setiap dimensi semuanya diperoleh signifikan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa PSP memiliki jaringan nomologis dengan CRS dan BC. Hasil estimasi reliabilitas memperlihatkan bahwa PSP secara keseluruhan di atas 0,7, yang berarti reliable, sedangkan setiap dimensi lebih besar dari 0,5 yang masih kategori dapat diterima untuk tipe soal SGT dengan referensi mengacu pada Wetzel. Berikut adalah model instrumen ukur PSP supaya nanti dapat diduplikasi atau diikuti oleh orang lain. Ini dibuat agar dapat diikuti dan tentunya dengan memperhatikan ciri-ciri SGT, yaitu skenario harus menggambarkan kondisi responden, stimulusnya